Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis dan ini teman saya. Hai, perkenalkan, nama saya Fauji Samad. Saya di sini bersama teman saya yaitu Muhammad Aziz. Kami berdua mahasiswa Prodi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Purwakarta. Di sini kami membuat video ini bertujuan untuk memenuhi nilai UTS dari mata kuliah pengantar TIK dan literasi TIK, dan kami di sini akan membahas tentang konsep artificial intelligence. Ya, kami akan membahas tentang konsep artificial intelligence. Sebelumnya, mari kita lihat sebuah video terlebih dahulu. Pada video ini menunjukkan tentang perkembangan revolusi industri yang mana dimulai dari 1.0 sampai sekarang sudah mencapai 4.0. Revolusi industri 1.0 dimulai pada abad 18 dengan ditemukannya mesin uap, yang mana pada saat itu manusia masih mengandalkan tenaga otot dan hewan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mulai berpindah dengan menggunakan mesin uap untuk membantu pekerjaan mereka, terutama Inggris yang menggunakan mesin uap sebagai alat tenun mekanis yang mana dapat meningkatkan produktivitas terutama di bidang tekstil. Lalu revolusi industri kedua juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua, yang mana pada saat itu banyak tank perang, pesawat-pesawat, dan senjata-senjata diciptakan. Hal ini dikarenakan terjadinya produksi massal atau mass production, perubahan dari masyarakat yang agraris menjadi masyarakat industri, boleh dibilang menjadi konflik. Lalu, jika revolusi industri pertama dan kedua itu dipicu karena mesin uap dan listrik, tapi revolusi industri ketiga ini dipicu karena adanya mesin yang dapat berjalan dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Lalu ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi teknologi dengan teknologi cyber. Istilah industri 4.0 ini berasal dari sebuah proyek dari pemerintah Jerman yang mengutamakan komputerisasi pabrik. Pada industri 4.0, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data. Hal tersebut mencakup sistem Internet of Things, cloud computing, cognitive computing. Lalu kita mulai masuk ke
pokok bahasan kita, yaitu apa itu artificial intelligence. Jika dilihat dari suku katanya, artificial intelligence itu berasal dari dua suku kata, yaitu artificial yang memiliki arti buatan dan intelligent yang memiliki arti kecerdasan. Yang mana jika digabungkan, artificial intelligence memiliki makna kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia dan sudah diprogram oleh manusia sendiri agar bisa berpikir layaknya manusia dan dimodelkan dalam bentuk mesin atau robot. Lalu kita masuk ke sejarah artificial intelligence. Dimulai pada tahun 1940, yang mana pada saat itu Angkatan Laut Amerika Serikat membiayai para peneliti untuk bisa menciptakan sebuah mesin pattern recognition atau mesin yang dapat mengenali pola-pola. Lalu pada tahun 1950, seorang ilmuwan matematika bernama Alan Turing berhasil mengembangkan mesin Turing untuk menerjemahkan sandi-sandi dari pasukan Nazi pada Perang Dunia Pertama. Lalu ini penampakan mesinnya berukuran sangat besar dan banyak rangkaiannya. Ini penampakan dari luar dan ini penampakan dari dalamnya. Terlihat sangat rumit rangkaian-rangkaiannya dan sangat besar ukurannya. Lalu pada tahun 1956, nama atau istilah artificial intelligence pertama kali dicetuskan oleh John McCarthy pada konferensi Dortmund. Lalu pada tahun 1960, beberapa algoritma machine learning mulai dipakai. Natural language processing pertama kali ditemukan, serta munculnya chatbot pertama yang diberi nama Eliza. Untuk Eliza sendiri, gambarannya seperti ini. Eliza itu bakal memberikan respon dan jawaban dari pertanyaan atau apapun yang kita ajukan. Yang mana pada saat ini sudah banyak berkembang chatbot di aplikasi atau software lain. Sedangkan Eliza adalah chatbot pertama di dunia yang ditemukan. Lalu pada tahun 1972, Jepang menciptakan Wabot One, robot pintar pertama yang mampu bergerak, melihat, dan berbicara. Lalu AI memasuki fase winter, atau bisa dibilang pada masa ini produksi AI mulai terhenti karena pemerintah dan korporat setempat berhenti mendanai para peneliti karena gagal memenuhi janji mereka, yang mana mereka menjanjikan kepada pemerintah dan korporat bahwa mereka akan mengembangkan AI secara signifikan, tetapi mereka gagal dalam janji mereka dalam pengembangan AI. Maka pemerintah geram, jadi mereka menghentikan pendanaan pada para peneliti tersebut. Lalu pada tahun 1990, pemerintah Jepang berhasil meyakinkan bahwa AI akan berkembang pesat. Hal inilah yang mempengaruhi negara-negara lain untuk berhasil mengembangkan AI. Lalu pada tahun 1997, terkalahkannya pemain catur kelas dunia atau juara catur dunia oleh sebuah mesin Deep Blue yang dikeluarkan oleh IBM. Pada tahun ini pula, Windows mengimplementasikan Speech Recognition Software atau mesin pengenal suara. Untuk mesin Deep Blue sendiri seperti ini, bentuk komputer yang dioperasikan oleh manusia dan dia akan menerima inputan berupa langkah-langkah catur dan dia akan membaca pola-pola yang nantinya akan dilakukan dan bisa mengalahkan pemain catur kelas dunia tersebut. Lalu pada tahun 1999 diluncurkannya Artificial Intelligence Robot atau AIBO oleh Sony, robot berbentuk anjing yang mampu berinteraksi dengan sekitarnya. Lalu pada tahun 2009 Google mulai perancangan mobil tanpa pengemudi atau autopilot dan berhasil diluncurkan pada tahun 2014 setelah melalui banyak uji coba dan
S. Lalu pada tahun 2012, Geoffrey Hinton mengusulkan deep learning untuk melakukan klasifikasi gambar saat dia mengikuti lomba ImagiNet Competition. Lalu, pada tahun 2016, Google menciptakan komputer bernama AlphaGo yang berhasil mengalahkan juara dunia permainan Go. Permainan Go itu beda dari catur. Lalu pada masa ini, AI banyak digunakan di sehari-hari oleh manusia dan AI sudah berkembang sangat pesat. Mesin-mesin industri atau alat-alat di rumah banyak yang menerapkan AI sebagai alat bantu mereka. Lantas sebenarnya gimana sih AI bekerja itu? Di sini bisa kita lihat bahwa AI itu bekerja sesuai dengan data yang kita beri, sesuai dengan data yang ada. Setiap data yang kita beri kepada mereka, mereka akan mempelajarinya dan mereka akan mengenali pola-pola yang telah kita berikan soal datanya itu. Di sini AI bekerja dengan semakin banyak data, maka ia akan semakin efektif atau bisa disebut ia semakin cerdas. Jadi apabila kita ingin mencerdaskan suatu AI, maka pastikan kita harus memberikan banyak data kepada dia agar dia semakin cerdas. Lalu, di dalam AI itu ada apa aja sih? Di dalam AI itu banyak sekali cabang bidangnya. Namun, dari cabang bidang yang terbesarnya adalah machine learning dan deep learning. Di sini kita coba bayangkan dulu. Saat pertama kali mendengar istilah tentang AI atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence, kita pasti langsung terpikir akan suatu robot yang memiliki raga fisik. Namun, kecerdasan buatan tidak hanya terbatas pada suatu yang memiliki raga fisik. Raga fisik itu hanya untuk interaksi yang ramah bagi manusia. Jadi, nggak mesti kecerdasan buatan itu memiliki raga fisik. Kecerdasan buatan yang sesungguhnya adalah program-program yang memiliki bentuk instruksi. Berbeda dengan program biasa yang menghasilkan aksi berdasarkan instruksi, tujuan kecerdasan buatan adalah menciptakan program yang mampu memprogram, atau output program adalah sebuah program. Sama halnya pada program pada umumnya, agen kecerdasan buatan memiliki suatu instruksi. Yang menjadikannya beda dengan program biasa adalah kemampuan belajar. Jadi, pada bidang keilmuan kecerdasan buatan, kita ingin menciptakan sesuatu yang mampu melakukan pekerjaan yang membutuhkan kecerdasan manusia. Lihat di sini bahwa kita ini membutuhkan kecerdasan manusia. Hewan pun cerdas, tapi kecerdasan manusia dan hewan berbeda. Yang ingin kita aproksimasikan adalah kecerdasan manusia. Dengan demikian, keilmuan kecerdasan buatan itu bisa disebut ilmu interdisiplin, memuat psikologis, linguistik, ilmu komputer, biologi, dan sebagainya. Lalu di dalam AI ada machine learning. Sebenarnya apa sih machine learning itu? Di sini kita bisa lihat bahwa machine learning adalah suatu pembelajaran AI yang memanfaatkan data membuat prediksi layaknya manusia. Di dalam machine learning terdapat beberapa tipe. Ada artificial neural network, ada yang berbasis geometri, ada yang berbasis rules, ada yang berbasis probability approach atau peluang. Di sini jaringan artificial neural network tumbuh menjadi deep learning. Di deep learning ini kita bisa lihat bahwa suatu alat dari pengembangan dari machine learning yang mampu memanfaatkan berbagai variabel yang kompleks dalam analisisnya sehingga mesin bisa memahami sesuatu pola dan kebiasaan yang timbul dari suatu kejadian. Hal ini dikarenakan pada tahun 2012 terlebih dahulu ada kontes deep learning yang diikut sertakan dan ternyata klarifikasinya turun 11% dari 26% sampai 15 menjadi 15%. Sehingga deep learning pada tahun 2012 itu menjadi booming. Setelah itu, deep learning itu membutuhkan volume yang besar dan variasi yang tinggi, sehingga kita membutuhkan suatu GPU yang besar karena berpengaruh terhadap waktu training data. Dan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam machine learning dan deep learning adalah Python. Lantas, apa sih perbedaan antara
machine learning dan deep learning, karena kita tadi tahu bahwa deep learning adalah pengembangan dari machine learning. Di sini kita bisa lihat bahwa machine learning mampu bekerja hanya dengan sedikit data, namun deep learning yang membutuhkan banyak data agar ia bisa bekerja. Misalkan dari deep learning adalah pengenalan tadi, kucing dan anjing, maka kita harus memberikan banyak data soal kucing dan anjing agar deep learning mampu membedakan keduanya secara cepat. Lantas penggunaan AI yang sesungguhnya itu gimana sih? Karena kita selalu terpikirkan bahwa AI itu kan tentang pasti robot, pasti tentang itu. Maka kita lihat video ini inilah yang kita selalu pikirkan tentang AI. Namun, apakah AI benar sekejam itu? Ternyata tidak. AI tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang ini. Misalkan, kita bisa dilihat di sini, ada navigation. Kita sering menggunakan Google Maps kan? Ketika kita mau ke tujuan mana, pasti dia memberikan beberapa pilihan. Namun dia akan menandai pilihan yang biru dengan pilihan rute yang paling cepat. Itu adalah suatu sistem kecerdasan buatan yang membantu kita agar cepat mencapai tujuan. Yang kedua, face recognition. Face recognition ini sekarang banyak di handphone masa kini yang sekarang tidak perlu lagi memasukkan pola, tidak perlu memasukkan sandi untuk membuka handphonenya. Cukup dengan tampilkan wajahnya, maka ia akan langsung membuka. Yang ketiga, sensor gerak dan ada proyeksi gunung berapi. Contoh-contohnya. Lalu, misalkan yang tidak tertera di sini ada Shopee. Misalkan kita mau membeli sebuah helm misalkan. Maka ketika kita membeli sebuah helm, di situ akan tampil helm-helm. Lalu selanjutnya setelah kita menutup dan membuka Shopee lagi, maka akan ada suatu rekomendasi tentang helm. Di situ adalah sistem kecerdasan buatan. Atau misalkan di Instagram, ketika kita membuka Instagram dan kita sering membuka story seseorang, maka story itu akan terus-terusan tampil di kita. Karena itu adalah suatu sistem kecerdasan buatan yang mana dia menampilkan algoritma story mana yang kita sering lihat, maka di situ playlist di story-nya akan selalu tertampilkan di Instagram kita. Mari kita lihat dari video yang lebih jelasnya setelah ini. Video di sebelah ini adalah dia akan membuktikan bahwa kecerdasan buatan bisa membedakan mana antara manusia dengan gambar. Mari kita lihat. Gan, project Iron Man-nya udah sampai mana nih? Tenang aja guys, aku masih ngembangin alat Iron Man yang aku buat. Jadi yang sebelumnya cuma bisa pakai satu tangan untuk browsing-browsing sama grind object, sekarang udah bisa pakai dua tangan. Bisa dipakai untuk zoom in, zoom out, sampai nutup programnya kayak gini. Bisa juga dipakai untuk ngedit dan mindah-mindahin objeknya. Karena penasaran, aku juga cobain di SketchUp untuk desain rumah. Yes, mungkin untuk kedepannya desainer bisa pakai ini. Ya, jadi seperti itulah penggunaan AI yang sesungguhnya, seperti menggerakkan objek menggunakan tangan, lalu memproyeksikan dari ketinggian si pasir tersebut dengan apakah itu ketinggian gunung atau bukan. Jadi itulah sesungguhnya dari penerapan AI yang sesungguhnya. Dan sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.